Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah perkembangan anak usia dini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ahli-ahli tentang aspek perkembangan anak usia dini. Sebelum kita mulai pembahasannya, silahkan baca doa dalam hati masing-masing. Semoga ilmu yang Ibu bagi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini adalah pertemuan kita yang keempat ya. Kemarin kita udah bahas ada 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama adalah aspek perkembangan kognitif, yang kedua adalah aspek perkembangan bahasa, yang ketiga adalah aspek perkembangan sosial emosional, yang keempat adalah perkembangan fisik motorik, yang kelima adalah perkembangan moral agama, dan yang terakhir adalah perkembangan seni. Nah, masing-masing aspek perkembangan ini memiliki pandangan oleh beberapa ahli yang berbeda. Jadi kita akan lihat dulu untuk tahap awal, sebelum kita mengenal bagaimana perkembangan anak, kita lihat dulu ahli-ahli yang bercerita tentang perkembangan anak usia dini. Nah, setelah kita tahu teori-teori ahlinya, baru nanti kita akan lihat tahap-tahap perkembangan anak usia dini. Nah, setelah kita tahu tahap perkembangannya, baru kita akan bisa memberikan pelayanan untuk aspek-aspek perkembangan tadi. Pelayanan apa yang harus kita berikan? Pelayanan pendidikan untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Nah, kita lihat ini adalah yang pertama, teori perkembangan aspek kognitif. Nah, di RPS juga nanti teman-teman bisa lihat. Di RPS sudah dijelaskan dalam beberapa kali pertemuan kita akan bahas teori-teori ahli tentang aspek perkembangan anak. Nah, pada teori kognitif itu ada beberapa ahli yang membahas tentang kognitif. Ada teori perkembangan John Piaget ya, yang nanti membahas tentang tahapan perkembangan kognitif anak. Ada teori kognitif Lev Vygotsky, bagaimana kognitif itu bisa berkembang. Terus ada teori kognitif Howard Gardner yang bercerita tentang kecerdasan multiple intelligency. Terus ada juga teori Bloom yang bercerita tentang tingkatan perkembangan kognitif anak ya. Terus yang kedua ini apa nih? Ya, ada keluar huruf-huruf dari mulutnya, ada anak belajar huruf, anak berbisik ya. Ini adalah aspek perkembangan bahasa ya. Aspek yang kedua, perkembangan bahasa. Siapakah ahli-ahli yang bercerita tentang perkembangan bahasa? Ada yang namanya teori bahasa Chomsky. Ini tentang bagaimana anak memperoleh bahasa. Ada teori Skinner ya, juga bercerita tentang pemerolehan bahasa. Terus teori bahasa John Piaget. Jadi Piaget ini tidak hanya bercerita tentang kognitif, tetapi dia juga bercerita tentang bahasa. Bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan bahasanya ya. Nah, ini 3 ahli yang menceritakan atau membahas tentang perkembangan bahasa yang ada kaitannya dengan anak usia dini. Terus ada teori M. Schiller-Keynes ya. Dia juga bercerita bagaimana tahapan perkembangan bahasa anak. Nah, ini akan dibahas di teori-teori perkembangan bahasa. Jadi ada 4 ahli yang mengungkapkan tentang perkembangan bahasa. Selanjutnya, ada anak yang sedang marah, ada anak cemburu. Ini ungkapan apa ya? Ungkapan emosi. Terus ada anak yang bermain dengan temannya, main tali. Apa tuh? Ungkapan tentang interaksi. Kalau interaksi biasanya berkaitan dengan apa? Sosial. Oke. Oh, ini bermain bersama dengan temannya juga. Ini bercerita tentang sosial. Jadi, yang berikutnya adalah perkembangan sosial emosional ya. Siapa saja ahli dalam perkembangan sosial emosional? Ada Sigmund Freud. Sigmund Freud ini bercerita tentang psikoanalisa, bagaimana perkembangan psikologis anak ya, mulai dari anak bayi sampai dengan anak nanti menjadi anak-anak awal, akhir, sampai remaja dan dewasa,
juga ada teori Erik Erikson atau teori psikososial, ya, dimana pada masa bayi itu anak dikenal dengan trust, ya, nanti ada naik lagi ke tahap autonom, naik lagi ke tahap inisiatif, naik lagi ke tahap industri. Nah, ini akan dibahas oleh Erik Erikson nantinya. Terus teori belajar Albert Bandura, di mana anak belajar itu dikondisikan katanya, ya. Nah, ini adalah perkembangan sosial emosional. Di Albert Bandura ini juga nanti bercerita gimana anak kalau tidak mendapat stimulasi sedikit pun tentang sosial emosional, apakah sosial emosionalnya akan berkembang. Nah, ini akan dibahas di teori ini, dan untuk mendalamnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terus ada lagi teori yang bercerita tentang apa ini? Nih, ya, kemarin udah juga, ya. Muncul gambar ini anak yang menggunakan motorik halusnya, anak yang menggunakan motorik kasarnya, ya. Teori perkembangan motorik. Nah, teorinya bisa dibaca tentang teori Harlow atau boleh teori-teori lain yang mungkin teman-teman temui, ya. Terus ini lagi ada anak belajar sholat, ngaji, berdoa, salaman. Ini tentang apa? Ya, aspek perkembangan moral agama. Siapa saja yang bercerita tentang perkembangan moral agama anak usia dini? Ini ada John Piaget. Nah, John Piaget ini sangat terkenal di PAUD, ya. Dia juga bercerita tentang teori perkembangan moral. Ya, ada moral heterogen, ada moral homogen, kata si Piaget nanti. Halbert, ya, tentang penilaian dan perbuatan moral, ada yang moralnya konvensional, post konvensional, dan prakonvensional, ya. Terus tahapan moral John Dewey. Jadi nanti ada teori-teori yang bercerita tentang perkembangan moral, dan ini juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terakhir, ini dia, ya, ada perkembangan yang berhubungan dengan warna, bunyi-bunyian, dengan gerakan, apa itu? Perkembangan seni. Jadi aspek perkembangan seni itu ada 3, perkembangan seni tari, seni musik, dan seni rupa. Jadi dalam perkembangan seni ini tidak ada ahli yang khusus mengkaji, tetapi banyak ahli yang bisa kita rujuk. Salah satunya bisa Ki Hajar Dewantara, gitu, ya, atau teori lainnya, atau bisa kita lihat di kurikulum bagaimana sih perkembangan seni anak usia dini. Oke, itu tadi teori-teori ahli tentang perkembangan anak usia dini. Nah, tugas kita selanjutnya apa? Tugas kita selanjutnya adalah dalam satu kelas ini kita harus memiliki 6 kelompok. Ya, jadi dalam satu kelas ini kita akan membuat 6 kelompok, di mana nanti satu kelompok akan bertanggung jawab atas satu aspek perkembangan. Makanya karena ada 6 aspek perkembangan, makanya kita buat 6 kelompok dalam kelas ini. Terus tugasnya dalam bentuk makalah. Ya, Bu, gimana lah Bu, kami berkelompok, kami kan nggak boleh bertemu. Teknologi sekarang sudah canggih, kalian bisa video call kan? Kalian bisa video call conference bersama gitu. Jadi kalian bisa berdiskusi di sana, ya. Ataupun kalian bisa berdiskusi ya lewat aplikasi-aplikasi call lainnya. Terus tugas dikirim sehari sebelum tampil di e-learning. Oh, ternyata kita akan tampil juga kelompok ini. Iya. Ya, jadi kelompok-kelompok ini akan tampil di e-learning dan menjelaskan kepada teman-temannya secara online apa yang telah mereka kerjakan. Yang dijelaskan yang ringkas saja, tidak dibacakan macam di kelas, ya, tapi inti-intinya. Inti-intinya dibacakan, makanya tugas itu akan Ibu lihat sehari sebelum teman-teman tampil. Nanti pas tampil disitulah akan diberikan kritik dan saran. Terus silahkan tentukan nama-nama kelompok. Nah, nanti nama kelompoknya kasih satu. Kelompok 1 itu namanya kelompok kognitif. Kelompok 2 namanya kelompok bahasa. Jadi nama kelompoknya sesuai dengan nama aspek perkembangan yang dibahas, ya.
Nah, jadi kelompok ini akan satu kelompok sampai mata kuliah ini selesai. Kenapa? Karena setelah kita tahu teorinya, nanti kita akan lihat tahapan perkembangan anak-anak masing-masing umur. Ini juga akan dikerjakan kelompok. Nanti juga akan mencari gimana sih pelayanan yang cocok untuk masing-masing tahapan perkembangan tadi. Jadi ini kita lebih banyak belajar mandiri, apalagi sekarang dalam kondisi sekarang kita akan tetap ada komunikasi. Jadi teman-teman, kita akan ada tatap muka ya lewat jaringan. Nah, bagaimana sih Bu caranya nanti kita ini nggak terbayang sama kami? Nah, teman-teman harus siapkan nanti aplikasi Zoom di HP atau di laptop masing-masing ya. Nanti kita akan berdiskusi melalui aplikasi Zoom. Mungkin teman-teman buka OpenSimCa pun sudah terlihat ada Zoom di situ ya. Terus di sana Ibu akan bisa melihat wajah teman-teman dan teman-teman pun bisa melihat wajah temannya ya. Jadi kita sudah macam di dalam kelas tetapi kelasnya online. Terus Ibu akan undang teman-teman melalui link yang akan Ibu bagi di grup WA. Jadi Ibu dulu yang akan buka, nanti ada linknya, teman-teman bergabung di link itu ya. Terus kelompok yang bertugas mempresentasikan hasil kerjanya pada hari itu akan menjelaskan di saat kita telah bergabung di aplikasi tadi, saat kita udah masuk bersama ya. Terus yang lain tugasnya apa? Ya seperti di kelas, memberikan tanggapan. Nah, ada pertanyaan tentang tugas kita? Silahkan lihat lagi silabus, dengarkan video ini berkali-kali, semoga teman-teman paham. Terus silahkan segera buat kelompoknya hari ini, Ibu tunggu. Buat di kolom komentar, kalian kelompok apa? Kognitif ini orangnya. Kelompok bahasa ini. Ibu tunggu hari ini nama kelompoknya. Jadi kalian harus berkomunikasi. Ya, hari ini Ibu tunggu. Kalau tidak sempat hari ini kalian buat, berarti Ibu tunggu di grup. Kelompok kognitif siapa saja, kelompok bahasa siapa saja di grup WA ya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan. Semoga teman-teman sukses selalu. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah.